Halo sahabat semua, kali ini saya akan membahas pembahasan soal limit aljabar. Ini adalah soal yang kita berikan. Kita akan bahas satu persatu, kita mulai. Pertama, dasarnya dulu. Limit 3x plus 4 sama dengan berapa? Sebenarnya ketika kita menemukan soal limit, maka x mendekati 2, kita masukkan x-nya ke fungsi sebesar 2. Jadi x mendekati 2 artinya x kita ganti dengan 2. Jadi 3 kali 2 ditambah 4 sama dengan 10 ya. Kita kasih contoh soal lagi, misalnya 2x min 6 dibagi x plus 3 untuk x mendekati 3. Ini artinya x-nya kita ganti dengan 3, sehingga menjadi 2 kali 3 dikurangi 6 dibagi 3 tambah 3 sama dengan 0 per 6. Berapakah 0 per 6 ini nilainya? 0. 0 kalau dibagi 6 hasilnya 0. Kemudian kita kasih contoh soal lagi, misalnya 2x plus 3 dibagi x min 3. X-nya kita masukkan di sini 3. Maka kalau kita hitung menjadi 6 ditambah 3 dibagi 0 atau 9 per 0. Nah, berapakah nilai dari 9 per 0? 9 per 0 itu tidak terdefinisi, artinya tidak ada angka atau tidak ada jawabannya. Begitu ya. Nah, bentuk yang berikutnya adalah soal seperti ini. 2x min 6 dibagi x min 3. Ini harus Anda pahami dasar-dasarnya. Kalau kita masukkan ternyata hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu nilainya tak terhingga atau tidak terhingga ya. Karena semua bilangan kalau kita bagikan 0 bisa 0. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini dalam bentuk limit, maka sebenarnya 0 per 0 ini ada nilainya. Caranya yaitu adalah 2x min 6 dibagi x min 3, kita faktorkan dulu. Jadi ketika hasilnya 0 per 0, maka fungsi itu kita faktorkan. Itu konsepnya, yaitu menjadi 2 dalam kurung x min 3 dibagi x min 3. 2x min 6 ini kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung x min 3. X min 3 ini kita coret. Nah, ketika kita berhasil mencoret, maka 0 per 0 ini hilang. Karena untuk x sama dengan 3 itu artinya 0 per 0 ini ya. Hasilnya sama dengan 2. Begitu cara mengerjakan konsep mengerjakan limit. Jadi kalau kita menemukan soal limit 0 per 0, maka kita faktorkan. Kita kasih contoh soal seperti ini. Limit untuk x mendekati 2, x kuadrat plus 3x min 10 dibagi x min 2. Ini pasti kita bisa faktorkan. X kuadrat ditambah 3x kalau kita faktorkan adalah x plus 5 kali x min 2 dibagi x min 2. Kemudian x min 2 nya kita coret sehingga menjadi x plus 5. X-nya kita ganti 2 setelah hasil mencoret, jadi 2 ditambah 5 menjadi 7. Ini adalah jawabannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini? Mari kita lanjutkan. Misalnya kita diberi soal seperti ini, x kuadrat ditambah 2x min 8 dibagi x kuadrat min x min 2. Karena kita tahu ketika dimasukkan adalah 0 per 0, maka yang kita lakukan x kuadrat plus 2x min 8 ini pasti bisa difaktorkan dengan x min 2. Maka kita tulis ya, ini sama dengan x min 2, dan ini di bawah juga x min 2 juga. Nah, tinggal berapakah nilainya ini? Caranya kita akan membagi x kuadrat ditambah 2x min 8 dengan x min 2. Perhatikan caranya. X kuadrat ditambah 2x min 8 kita bagi dengan x min 2. Caranya x kuadrat ini kita bagi dengan x. X kuadrat dibagi x hasilnya adalah x. Di sini hasilnya. Kemudian ini kita kalikan lagi ke sini. X kali x kali min 2, sehingga menjadi x kuadrat min 2x. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 4x min 8. 2x dikurangi min 2x, jadi 4x, min 8-nya turun. Kemudian 4x ini kita bagi lagi dengan x ini, hasilnya adalah plus 4. Kemudian plus 4 ini kita kalikan x min 2, hasilnya adalah 4x min 8. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Nah, demikian juga yang di bagian bawah, x kuadrat ini min x min 2 kita tulis di sini, x kuadrat min x min 2. X kuadrat ini kita bagi dengan x ini, hasilnya adalah x ya. Kemudian x ini kita kalikan lagi ke semua ini menjadi x kuadrat min 2x. Kemudian kalau kita kurangi menjadi x min 2. Min x dikurangi min 2x. Min 2x ini berarti dengan min jadi plus. Min x ditambah 2x artinya, sehingga menjadi x min 2. Kemudian x
min 2 kita bagi lagi dengan X ini, sehingga sama dengan plus 1 ya. Kemudian plus 1 dikalikan X min 2, kita masukkan jadi X min 2 dikurangi hasilnya adalah 0. Nah setelah itu X min 2 nya berarti kita bisa coret tinggal X plus 4 ya, X plus 1 gitu ya. Nah baru setelah itu 2 nya kita masukkan sehingga menjadi 2 ditambah 4 dibagi 2 ditambah 1 atau 6/3, nilainya adalah 2. Itu caranya. Kita lanjutkan soal berikutnya ini. X pangkat 3 min 27 dibagi X kuadrat min 3X. Ketika menemukan soal seperti ini pun sama, bahwa X pangkat 3 min 27 itu pasti bisa difaktorkan dengan X min 3. Kita akan coba misalnya dalam bahwa ini difaktorkan X min 3 ya. Berapakah nilainya kan kita belum tahu. Kita akan coba X pangkat 3 min 27. Caranya X pangkat 3 ini kita bagi dengan X ini. Hasilnya adalah X kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian ini kita kalikan fungsinya ini menjadi X pangkat 3 min 3X. Kemudian X pangkat 3 ini kita bagi lagi dengan X menjadi, ya kita kurangi dulu ya sorry, menjadi 3X kuadrat min 27. 3X pangkat 2 ini kita bagi lagi dengan X menjadi 3X. Menjadi 3X. Kemudian 3X kita kalikan menjadi 3X kuadrat min 9X. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 9X min 27. 9X kita bagi lagi dengan X, hasilnya adalah 9 ya. Kemudian kita kalikan semuanya menjadi 9X min 27, kita kurangi hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Tinggal X kuadrat min 3X kita faktorkan dengan X min 3 juga. Hasilnya adalah kita coba X kuadrat dikurangi 3X dibagi X. X kuadrat dibagi X itu kan hasilnya X ya. Kemudian kita kalikan menjadi X kuadrat min 3X. Dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada X min 3 ini kita coret. Sehingga tinggal X kuadrat plus 3X plus 9 dibagi X. Kemudian 3 kita masukkan menjadi 3X kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 9. Begitu caranya. Kemudian kita berikan soal seperti ini. Ini X pangkat 3, ini X pangkat 4. Kalau pemfaktoran biasa X pangkat 3 dan X pangkat 4 ini tidak mudah. Ini agak susah ya. Tetapi untuk limit ini menjadi mudah. Caranya seperti tadi. Kita cek dulu sebenarnya apakah 0 per 0, ternyata 0 per 0. Berarti kalau 0 per 0 kita yakini bahwa ini bisa difaktorkan dengan X min 2 ya. Kita coba. Oke, ini X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6X min 2. Ini kita kerjakan lebih dulu. Pertama, X pangkat 3 kita bagi dengan X. Hasilnya adalah X kuadrat ya. Kemudian X kuadrat ini kita kalikan dengan X min 2, hasilnya sertakan sini X pangkat 3 dikurangi 2X. Kemudian kita kurangi min X kuadrat ditambah 6X plus 8. Ini hasilnya. Kemudian min X pangkat 2 ini kita bagi lagi dengan X ini. Min X kuadrat dibagi X hasilnya min X ya. Hasilnya min X. Min X kita kalikan menjadi min X kuadrat plus 2X. Kemudian kita kurangi 4X min 2 min 8. 4X ini kita bagi lagi dengan X ini. 4X dibagi X adalah 4. Kemudian 4X dikalikan sehingga menjadi 4X min 8, kita kurangi, nilainya adalah 0. Nah, sudah selesai untuk pemfaktoran yang di atas. Kita melakukan faktor yang pangkat 4 ini, yang banyak ini. Caranya sama, kita tulis dengan X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat dikurangi 2X min 12. Caranya X pangkat 4 ini kita bagi dengan X. X pangkat 4 dibagi X itu adalah X pangkat 3. Kemudian X pangkat 3 kita kalikan di sini, maka menjadi X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 5X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 12. Kemudian 5X pangkat 3 ini kita bagi lagi dengan X. X pangkat 5X pangkat 3 dibagi X itu adalah 5X kuadrat. 5X kuadrat kemudian kita kalikan dengan ini menjadi 5X kuadrat pangkat 3 dikurangi 10X kuadrat. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 4X kuadrat dikurangi 2X min 4. 4X kuadrat ini ya, 4X kuadrat ini kita bagi lagi dengan X, hasilnya adalah 4X. 4X kita kalikan dengan ini menjadi 4X kuadrat dikurangi 8X.
kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 6x dikurangi 12, 6x dibagi x lagi menjadi plus 6. Pokoknya kalau kita kalikan dengan x min 2 menjadi 6x min 12, kita kurangi hasilnya 0. Nah, persamaan yang pangkat 4 ternyata mudah difaktorkan dengan x min 2 dengan cara pembagian biasa seperti ini. Nah, kemudian x pangkat min 2 nya kita coret ya, sehingga hanya tinggal x kuadrat min x plus 4 dibagi x pangkat 3 bla 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 ini. Nah, hanya tinggal ini, sudah selesai. Baru setelah itu 2 kita masukkan ke fungsi yang sudah didapat, sehingga kita masukkan sini. Ini kalau kita hitung menjadi min 2 per 41 atau min 1 per 21. Ini adalah jawabannya. Bagaimana kalau seandainya ternyata hasilnya 0 per 0 juga, misalnya ini ternyata 0 per 0, maka itu bisa difaktorkan lagi, maka fungsi itu bisa difaktorkan lagi, begitu seterusnya. Kemudian kalau kita mengerjakan, diberikan soal dalam bentuk akar, maka cara mengerjakan soal seperti ini adalah dikalikan dengan sekawannya. Kalau ini bentuk akarnya 2 dikurangi akar x plus 1, maka sekawannya adalah 2 ditambah akar x plus 1. Kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Gitu ya. Kemudian ini dengan ini bukan sekawan. Maka ketika bukan sekawan, jangan kita kalikan, kita tinggal tulis saja biasa. Seperti ini, jadinya 9 min x kuadrat dalam kurung 2 plus akar x plus 1. Baru yang di bawah kita kalikan. Cara mengalikan 2 kalikan 2, 4. Karena ini sekawan ya, cuma depan-depan dan belakang-belakang. 2 dikali 2, 4. Akar x plus 1 dikali akar x plus 1 ya x plus 1. Tapi karena plus dan minus berjadi minus, sehingga ditulis jadi min x min 1. 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Nah, kalau kita faktorkan 9 min x kuadrat ini, kalau kita faktor adalah x plus 3 plus x, 3 min x. Kemudian di bawah itu 3 min x. Ini bisa dicoret. Dicoret, tinggal 3 plus x dalam kurung 2 ditambah akar x plus 1 dibagi 1. Setelah itu baru 3 kita masukkan, jadi nilainya 3 tambah 1 dikalikan 2 ditambah akar 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu adalah 2. 3 tambah 1 adalah 4, diakar jadi 2, ditambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4 kali 4, 16 per 1, hasilnya 16. Kita kasih contoh yang mungkin lebih mudah ya. 3 dikurangi akar 5x plus 4. Misalnya soal seperti ini. Caranya sama, kita kalikan dengan sekawan. Karena di sini 3 min akar 5x plus 4, maka sekawannya adalah 3 plus akar 5x plus 4 dibagi 3 plus akar 5x plus 4. Kemudian ini kalikan ini, karena dia sekawan, 3 kalikan 3, 9. Akar 5x ditambah 4 dikali akar 5x plus 4, hasilnya min dalam kurung 5x plus 4. Begini cara jelasnya. Sementara yang di bawah kita biarkan saja. Kemudian 9 dikurangi 4 itu adalah 5. Jadi seperti ini, menjadi 5 dalam kurung min 5x dibagi x min 1 bla 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 ini. Kemudian ini difaktorkan menjadi 5 dalam kurung 1 min x dibagi x min 1. 1 min x dengan x min 1 ini bisa dicoret, tapi nilainya bukan 1 tapi min 1, sehingga ditulis min 5 dibagi 3 plus akar 5 plus 4, hasilnya adalah 5 per 6. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kalikan sekawannya juga caranya. Sekawannya adalah ini plus ya. Seperti tadi semuanya. Ini plus ya, ini plus dan ini hasilnya. Kalau kita kalikan, nah ini udah berubah menjadi plus. Tadi ada kesalahan tulis. Di sini min x plus 1, ini x min 1. Ini bisa dicoret jadi min. Jadi min 2. Dan ini sudah dicoret. Jadi ini adalah hasil akhirnya.
kemudian X nya mendekati 1 kita masukkan menjadi hasilnya adalah min seperakar 7. Nah, ini soal berikutnya adalah yang atas bentuk akar, yang di bawah bentuk akar, maka perkalian sekawannya ada 2. 5 min akar 6x plus 7 kita kalikan dengan akarnya sekawan. Akar 2x plus 1 min akar x kuadrat 2 kita kalikan juga sekawan. Jadi ini nanti kita kalikan ini yang biarkan. Terus kalau yang ini kita kalikan dengan ini biarkan. Sehingga kalau kita tulis menjadi, kalau ini kalikan ini hasilnya ini, kalau ini kita kalikan ini hasilnya ini, gitu. Kemudian ini sederhanakan menjadi 18 min 6x ini. Terus yang di bawah ini kalau kita sederhanakan menjadi 3 plus 2 x min kuadrat. Kemudian ini kita faktorkan, ini nanti kita faktorkan juga menjadi 6 dalam kurung 3x 3 min x, dan ini adalah 3 min x dan 1 plus x. 3 min itu kita coret sehingga sama dengan 6 dalam kurung ini. Nah, setelah itu baru x nya dimasukin 1 sehingga menjadi ini. Nah, hasilnya adalah 3 akar 7 per 2. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan soal seperti ini dalam bentuk akar ini? Maka kita melakukan pemisalan. A adalah akar 3x. Ini artinya x pangkat sepertiga, maka x pangkat 3 sama dengan x. Ini adalah x pangkat sepertiga, maka kalau sepertiga ini kita kalikan 3 menjadi x pangkat 1, yang ini kalikan 3 menjadi a pangkat 3. Kemudian ini x mendekati 27, karena a sama dengan akar x, maka a sama dengan akar 27. Ini sama dengan 3. Jadi di sini ketika x diganti dengan a, maka ini juga harus diganti a. Sehingga limit itu berubah menjadi x mendekati 3, x mendekati 27 mas ya. Kemudian kita ganti dengan a dikurangi 3. Di sini berubah menjadi a mendekati 3. Ketika x mendekati 27, maka a mendekati 3, karena a itu adalah sama dengan akar x. Kalau x ini 27, maka a nya 3. Sehingga limit ini berubah menjadi a dikurangi 3 dibagi a pangkat 3 dikurangi 27 dengan a mendekati 3. Cara seperti tadi, kita tahu bahwa a pangkat 3 dikurangi 27 ini bisa difaktorkan. Sehingga kita tulis menjadi hasilnya seperti ini. Ini seperti contoh-contoh yang di atas untuk memfaktorkannya. Kemudian a min 3 ini kita coret sehingga tinggal ini. Kemudian baru a nya kita masukkan 3 ya. Ini salah tulis ini a mendekati 3 mestinya. Sehingga ini a kita masukkan menjadi 3. Hasilnya adalah 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9 atau 7. Itu cara menjawabnya.